Oke, puji Tuhan. Haleluya. Bagaimana kabarnya semua hamba-hamba Tuhan yang diberkati? Ya, saya yakin dan percaya semuanya aman dalam perlindungan Tuhan, diberkati Tuhan, bahkan Tuhan pelihara walaupun dalam masa pandemi banyak hal-hal yang membuat kita sedih juga ya, apalagi yang sebagai gembala, sebagai pelayan Tuhan juga harus merasakan kesedihan jemaat ya. Pasti ada aja jemaat yang terus cerita tentang kehidupan mereka, tentang rumah tangga, tapi kita yakin dan percaya malam hari ini ada satu kebenaran firman Tuhan yang saya rindu bagikan untuk semua hamba-hamba Tuhan yang ada, biarlah memberkati kita semua, dan saya pun belajar ya dari kebenaran firman Tuhan ini. Baik, saya rindu kita buka di Roma. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Kita buka senjata kita, Roma 11 ayat 36. Ayat ini seringkali diberikan, sudah sering sekali kita dengar, kita baca ya. Roma 11 ayatnya yang ke 36. Nah, namun sebelum kita sama-sama baca Roma 11 ayat 36 ini, judul firman Tuhan yang saya bawakan pada malam hari ini adalah berjudul siapa? Ya, siapa? Kalau secara kalau ditanya siapa gitu ya, nggak tahu jawabannya karena nggak ada objeknya ya. Cuman ada kata siapa gitu. Kalau tiba-tiba saya tanya Pak Han siapa gitu, pasti Angel bilang siapa apanya gitu kan, siapa kenapa gitu, siapa di mana atau siapa apa gitu, nggak nyambung, nggak jelas gitu. Tapi ini yang saya dapat ketika si host ini bertanya, bisakah melayani? Ya, kalau ditolak berarti saya menolak berkat ya. Jadi saya pikir apa yang mau saya bawakan buat hamba-hamba Tuhan, dan saya juga ini kedinginan ya Bapak Ibu. Grogi juga rasanya walaupun virtual ya ternyata. Dan seperti di mimbar besar ya, perasaan mimbar besar terjadi kembali gitu loh. Nah, Bapak Ibu, judulnya tadi siapa ya. Jadi kalau saya lihat di kamus KBBI tadi ya, kata siapa itu dipakai untuk bertanya tentang seseorang, oknum, ataupun pelaku dalam suatu peristiwa. Jadi contohnya saya bertanya, siapa yang nabrak orang itu di situ, ya kan, berarti ada objeknya gitu loh. Siapa yang bawa firman malam hari ini gitu. Nah, ada objeknya kan, si Angel gitu ya. Ada jawabannya gitu. Nah, malam hari ini dari ayat ini saya belajar banyak sih dalam seharian ini. Kalau kita baca sama-sama baca yuk di Roma 11 tadi, ayat-ayatnya yang ke-36. Saya bacakan, silakan hamba-hamba Tuhan sekalian simak dari Alkitab masing-masing. Roma 11 ayatnya yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, setelah kita baca ini, kita ngerti, bahkan kita sudah paham ya, semua yang terjadi atas sekehendak Tuhan, atas seizin Tuhan, entah itu suka, entah itu duka, semuanya ada di dalam kendali Tuhan. Yang saya dapatkan dari ayat ini dan ingin saya bagikan buat teman-teman semua, hamba-hamba Tuhan yang diberkati adalah, kalau tadi kita sudah baca, ada 3 hal. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Dari Dia, berarti Tuhan yang beri ya, benar. Semuanya itu Tuhan yang beri. Apapun kenyamanan kita saat ini dalam pelayanan, jemaat itu Tuhan yang beri.
istri yang cantik Tuhan yang beri, anak-anak yang cantik juga Tuhan yang beri, orang tua yang luar biasa bijaksana pun Tuhan yang beri. Kita yakin percaya itu. Bahkan pelayanan kita dimanapun berada Tuhan boleh pakai kita. Saya yakin dan percaya itu semua karena Tuhan yang beri. Nah, entah itu pelayanan, talenta, harta, pasangan hidup, berkat yang Tuhan beri, ya, ada maksud dan tujuannya. Maksud dan tujuannya adalah, kita baca lagi nih, lanjutannya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia. Tadi kita sudah bahas bahwa segala sesuatu Tuhan yang berikan. Nah, yang kedua ini adalah segala sesuatu oleh Dia. Oleh Dia yang artinya adalah ketika Dia ngasih, Dia kasih, Dia ngasih, Dia tangani juga gitu loh. Ya, waktu Dia ngasih sesuatu itu, ya segala sesuatu itu dalam hidup kita, entah itu pelayanan, entah itu berkat, entah itu masalah juga, ya, Dia yang tangani semuanya. Karena apa? Karena oleh Dia yang tahu, Dia yang buat, Dia yang kasih, Allah yang kasih. Oleh sebab itu cuman Dia yang bisa menangani semuanya. Entah itu ya pelayanan kita saat ini yang kita gumulkan dimanapun berada, kemudian berkat-berkat yang Tuhan izinkan kita terima, semuanya ditangani oleh Dia. Bahkan masalah kita sedikit sekalipun, semuanya ada dalam campur tangan Tuhan. Dia yang tangani semuanya. Nah, kemudian selanjutnya di ayat itu dikatakan dan kepada Dia. Kalau tadi Tuhan sudah memberi, kemudian oleh Dia itu Dia sudah Dia yang campur tangan dan Dia yang tangani. Sekarang dan kepada Dia, ya. Artinya apa? Dan kepada Dia berarti segala yang Dia kasih sebenarnya sama kita, entah itu pelayanan saat ini dengan segala fasilitasnya yang nyaman, ataupun sekalipun di desa yang belum ada apa-apanya, ya. Tadi Om Han bilang sinyalnya nggak ada ya Om ya, ya. Sama di sini juga sinyalnya nggak ada. Tapi percaya dan yakin Dia yang memberi pelayanan itu entah di kota maupun di desa, Dia yang tangani, dan kita juga harus kembalikan semuanya kepada Dia. Ya. Karena ayat ini dengan jelas mengatakan sebab bagi Dialah, ya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Ya memang benar, semuanya itu dari Dia. Apa aja yang terjadi dalam hidup kita adalah dari Dia. Dan oleh Dia dan kepada Dia. Yang terakhir ini unik. Kenapa saya katakan unik dan kepada Dia? Karena gak banyak orang bisa mengembalikan apa yang semestinya Tuhan punya gitu loh, ya. Kadang dikasih talenta nggak dipakai semaksimal mungkin, ya. Dikasih gadget yang bagus entah apa ya, nggak dipakai semaksimal mungkin. Sebelum saya sharing ini, sebelum saya masuk Zoom ini, saya ada chattingan sama ada anak pemuda remaja di tempat saya praktek. Kemudian dia berkata seperti ini, Kak, miris rasanya karena di gereja ini pemuda remajanya nggak ada Zoom gitu loh. Padahal di era-era sekarang ini Zoom adalah seperti kebutuhan kita ya, benar ya. Karena semua dialihkan ke virtual ya. Jadi dia mengeluh bahwa Kak benar-benar kok rasanya aneh, nggak ada ibadah gitu loh. Jadi dia merasa ada yang kurang. Padahal ada gadget yang disediakan gitu loh. Ada wadahnya tapi tidak dipergunakan. Nah, itu yang saya maksud bahwa banyak orang, ternyata banyak juga yang tidak mengembalikan apa yang Tuhan sudah beri. Bahkan terlebih berkat, ya. Berkat juga tidak sedikit hamba Tuhan yang tidak mengembalikan berkat itu kepada Tuhan melalui perpuluhan, ya. Kita sering berkhotbah tentang perpuluhan kepada jemaat. Ya, kadang juga kita bukan kadang kita ya, maksudnya hamba-hamba Tuhan di luar sana mungkin ya, ada yang tidak mengembalikan milik Tuhan. Tapi saya yakin dan percaya
bagi kita yang hadir di tempat ini, angkatan 62 semuanya, ya, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, kita sudah tahu caranya mengembalikan milik Tuhan, ya. Kalau ditanya, terus kalau pasangan hidup dikembalikannya kayak mana, gitu ya? Yang udah punya istri, yang udah punya suami, punya anak, dikembaliinnya kayak mana? Bukan dikembaliin, dimatiin, enggak. Tapi bahwa keluarga itu menjadi pribadi yang bisa menyenangkan hati Tuhan, ya. Dan saya pun belajar, ya, Bapak Ibu, saya belajar dengan orang tua saya di sini juga saya belajar. Bukan berarti ketika saya ngomong seperti ini saya sudah melakukan dengan baik dan benar, tidak. Masih dalam tahap saya belajar untuk mengembalikan apa yang Tuhan sudah kasih dalam kehidupan saya. Ada tanggung jawab saya untuk mengembalikannya kepada Tuhan. Nah, jadi saya kaitkan lagi dengan judulnya. Judulnya itu siapa, ya? Siapa ini bisa menjadi alat kita. Kata siapa ini bisa menjadi alat bantu kita ketika kita mulai sombong misalnya, ya, angkuh atau merasa lebih, ya. Kita ingat lagi kata siapa dengan pertanyaan seperti ini ke diri kita. Aduh, Njel, misalnya ya saya, ya, emangnya siapa sih yang kasih pelayanan itu? Kamu mau bermegah karena apa gitu? Atau misalnya saya dikasih talenta Tuhan banyak, bisa main gitar dan sebagainya. Itu kamu pakai buat apa gitu? Siapa? Tujuannya ke siapa gitu? Dari siapa juga dan untuk siapa juga kamu main gitu, ya. Recording in progress. Saya punya kesaksian Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika saya 62, ya. Ini ada si Victor, ini tahu. Jadi Tuhan percayakan saya nggak sombong ya, enggak. Maksudnya saya menceritakan kebaikan Tuhan. Jadi waktu angkatan 65 kelas 2 kemarin masuk kantata dan Tuhan percayakan saya melayani main peran dan nyanyi gitu. Nah, beberapa yang tahu ya, jadi papi saya juga ikut waktu itu, ya. Jadi saya kelas 2, papi saya kelas 1 gitu. Di SAB waktu itu. Nah, ketika saya dipercayakan pelayanan itu, banyak bertubi-tubi pujian yang datang tapi melalui papi saya. Jadi siswa ternyata banyak yang muji saya, ya. Siswa ternyata banyak yang muji saya. Ketika saya tahu itu, Bapak Ibu Saudara, itu seperti batu buat saya. Saya seperti, Tuhan, ampuni saya. Karena saya takut sekali. Kalau benar-benar apa yang saya kerjakan nanti ini bukan untuk Tuhan. Dengan talenta yang sudah Tuhan berikan, main gitar, suara yang Tuhan izinkan ada itu tidak kembali kepada Tuhan. Oleh sebab itu, ketika papi saya cerita di kantor, bahwa ya ada beberapa yang ini, oh suaranya Angel gini-gini. Saya katakan, Tuhan, ampuni saya, ya. Kalau terbesit dalam hati saya, wih, yes, ada yang anu gue nih, gitu ya. Apalagi siswa, gitu. Nah, tapi setelah itu semua berlangsung, ya saya minta betul-betul pimpinan Tuhan. Dan ya benar, Tuhan tolong dalam pelayanan. Dan semoga saja ya, saya tidak tahu. Semoga saja saya tidak mengambil kemuliaan Tuhan itu melalui pelayanan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kata siapa ini tadi, ya, kata siapa ini yang bisa menjadi alat kita, alat bantu kita, bertanya kepada diri kita. Siapa sih yang kasih pelayanan itu? Dari mana sih gitu? Terus mau ke siapa? Kalau kita mau ada pikiran-pikiran untuk sombong, kan pelayanan saya udah besar nih, udah di kota nih, jemaatnya banyak, ya nggak masalah itu, nggak masalah, ya. Tapi yang Tuhan mau itu pelayanan dari siapa dan kemana, mau ke siapa lagi gitu. Kemudian kata siapa ini juga bisa menjadi kekuatan kita ketika kita minder.
Misalnya tadi contoh Om Han ya bilang, wah pelayanan di desa, jaringannya jarang-jarang ada ya. Kalau ada nyangkut pun puji Tuhan. Ya kadang minder sama yang di kota. Tadi Om Han bilang jemaatnya bukan bisa bawa Zoom tapi sabit gitu ya. Jadi beda sama yang di kota. Kadang minder, mungkin kadang minder. Tapi kata siapa ini bisa menjadi kekuatan kita dan tanya kepada diri kita seperti ini. Jel, siapa sih yang bilang kamu berharga kalau bukan Tuhan? Benar kan? Ya. Siapa sih yang kasih pelayanan itu kalau memang kamu kuat di dalamnya dan Tuhan tahu porsinya. Ya. Jadi saya belajar dari ayat ini dan judul ini adalah di satu sisi kata siapa ini menjadi pengoreksi kita. Dan di sisi lain kata siapa ini bisa membantu kita untuk semangat. Ya. Yang merasa minder, yang merasa lelah, tanya sama diri kita sendiri. Siapa sih yang selama ini berikan kekuatan? Sudah sejauh ini Tuhan memberkati pelayanan, kehidupan kita. Saya yakin dan percaya ke depannya juga Tuhan yang menuntun kita, Tuhan yang menyertai kita. Jadi, ya, kesimpulan sudah Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Jadi, apapun itu, ya, tetap Dia yang ada di dalam semua peristiwa. Kembali lagi tadi kan menurut KBBI siapa itu adalah pertanyaan untuk seseorang atau oknum di dalam suatu peristiwa. Nah, kesimpulannya sekarang adalah jadi apapun itu tetap Dia Allah Yesus yang ada di dalam semua peristiwa kita. Siapa? Yesus. Kok ditanya sekarang siapa? Jawabannya Yesus. Sudah ada tahu caranya ya. Kalau tadi awal ditanya siapa apa, tapi sekarang sudah tahu. Siapa yang kasih? Yesus. Ya. Terus buat siapa kita bekerja? Yesus. Buat Allah kita. Puji Tuhan. Demikian kebenaran firman Tuhan yang boleh saya sampaikan. Kiranya boleh memberkati hamba-hamba Tuhan sekalian. Dan pesan saya juga tetap semangat di tempat masing-masing dalam pelayanan, aktivitas, biarlah terus memberkati, bahkan di masa pandemi, kita sama-sama berdoa, kiranya kuasa Tuhan semakin dinyatakan di masa-masa pandemi ini. Haleluya.